Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi summal Fatihah ila arwahi jami'il awliya wasyuhada wassalihin khususan ila arwahi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Syekh Ahmad Mughni bin Ismail summal Fatihah ila hadrati Syekhina Murabbina Asy-Syaikh Muhammad Bahid bin Ahmad Mughni bin Ismail wal Habib Umar bin Alwi As-Sagab wal Habib Ali bin Hasan bil Faqih wal Habib Muhammad Nagib bin Syekh Abu Bakar summal Fatihah ila ruh abina Zaimi bin Aji Ahmad syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang telah memberi begitu banyak nikmatnya kepada hamba-hambanya, baik hamba yang berbuat taat kepada Allah ataupun hamba-hamba yang tidak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana selama mereka masih hidup, hamba-hamba tersebut akan selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita yang beriman, marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar Allah senantiasa menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Terutama pada kesempatan malam hari ini, kita bisa hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk mensyukuri nikmat umur kita, mensyukuri nikmat sehat, dan mensyukuri nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah, hadir di tempat yang mulia ini, mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, semoga harapan kita Allah selalu memberikan ridhonya, kasih sayangnya kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan khatamul anbiya, penutup sekalian nabi, dan beliau termasuk makhluk Allah yang termulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Walaupun beliau diutus sebagai
penutup sekalian Nabi dan Rasul, tapi nur beliau adalah yang pertama kali Allah ciptakan. Dengan adanya nur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adanya alam semesta ini termasuk kita sebagai umatnya. Begitu juga salam dan salawat kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, zuriat dan kita pengikutnya, insyaallah kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang nama Allah yang keempat, yaitu Al-Malik. Kemarin sudah kita sama-sama mendengar bahwa nama Allah Al-Malik yaitu Allah yang menguasai dan memiliki segalanya, atau dalam istilah kita biasa kita artikan Al-Malik yaitu raja. Yang namanya raja, dia punya kekuasaan penuh, dia punya kepemilikan segala-galanya. Maka kita sebagai hamba berhajat kepada Allah yang bernama Al-Malik tersebut. Nah, para jamaah rahimakumullah, berkata Al-Imam Al-Ghazali, kalau diperhatikan, kata beliau, dari urutan nama-nama Allah, yaitu yang pertama adalah Allah, zat yang wajib ada. Kemudian yang kedua Ar-Rahman, pengasih penyayang, yang memberi nikmat-nikmat yang besar terhadap hamba-hambanya, seperti iman, Islam. Yang ketiga Ar-Rahim, pengasih penyayang, tapi memberi nikmat-nikmat yang kecil. Nah, yang keempat adalah Al-Malik, yaitu raja. Nah, jadi kalau kita sudah memperhatikan dari nama-nama Asmaul Husna tersebut, nama-nama Allah yang baik, mulai dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan yang keempat nih Al-Malik. Nah, di sini ada makna yang terkandung yang sangat besar. Kenapa para ulama kita mereka mengurutkan nama-nama Al-Asmaul Husna tersebut sebegitu sempurnanya? Setelah nama pertama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Nah, kenapa Al-Malik ini diposisikan dengan urutan yang keempat? Nah, setelah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kata ulama, itu mengandung makna yang sangat besar. Allah, nama Tuhan yang pertama, itu adalah sebuah nama yang wajib maujud, yang wajib ada. Makanya tidak boleh kita menamakan sesuatu dengan sebutan Allah. Umpama kita menamakan anak kita Allah, kita menamakan masjid kita Allah, kita menamakan toko kita Allah. Kenapa tidak boleh? Karena ini zat yang sangat mulia. Artinya itu nama cuma dipakai khusus untuk Allah itu sendiri. Zat yang wajib ada. Nah, selain Allah termasuk kita, malaikat, dan juga makhluk-makhluk yang lain, itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya tiada, asalnya tidak ada. Kayak kita kan, mungkin kita lahir tahun berapa? 80-an. Nah, sebelum tahun 80-an kita belum ada, bahkan nama kita pun belum ada. Tapi ketika tahun 80-an Allah takdirkan kita lahir,
maka kita diberi nama oleh orang tua kita dengan seumpama si fulan. Nah, asalnya si fulan itu tidak ada. Nah, tahun 80-an ada. Berarti adanya si fulan itu diadakan oleh zat yang wajib ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini, zat yang wajib ada tadi, itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan kebesaran. Artinya tidak ada sifat yang menyamai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kita gandengkan dengan segala sifat-sifat yang bagus, segala sifat yang sempurna, segala sifat yang baik. Karena untuk menjaga etika kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun pada hakikatnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, artinya yang baik itu kita sandingkan dengan Allah, yang tidak baik kembali kepada diri kita, sekalipun hakikatnya itu semua dari Allah. Tapi untuk menjaga etika kita, menjaga tata krama kita, menjaga akhlak kita, nah yang tidak baik kita sandingkan dengan sifat makhluk. Nah, jadi Allah zat yang wajib ada dan bersifat dengan kesempurnaan, bersifat dengan kebesaran. Nah, sedangkan kita sebagai hamba sebaliknya mempunyai sifat kekurangan. Contoh, si A tu orangnya bagus, si A tu orangnya baik, benar? Tapi ada ujungnya. Tetapi, ada tetapinya. Nah, kalau ada tetapi, sebaik apapun, sesoleh apapun, tapi ada tetapinya. Artinya apa? Ada kekurangannya. Sedangkan Ar-Rahman, nama yang kedua urutannya adalah yang sangat pengasih, sangat penyayang, dan memberikan nikmat-nikmat yang besar. Itu khusus Ar-Rahman. Memberi kita nikmat iman, memberi kita kesehatan, memberi kita akal. Itu Ar-Rahman, yang kasih, yang sayang. Ini seluruh, baik hamba-hamba yang beriman ataupun hamba-hamba yang tidak beriman. Ar-Rahman sifatnya kasih sayangnya umum. Setiap makhluk Allah yang diadakan oleh Allah, pasti Allah tuh penyayang kepada mereka. Contoh, orang beriman kaya raya. Orang yang tidak beriman juga kaya raya. Bahkan mereka kadang-kadang kita lihat lebih kaya, lebih banyak hartanya dibanding dengan orang-orang yang beriman. Nah, ini membuktikan Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim itu bermakna kasih sayang juga, tapi dia memberi nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Ini. Sedangkan nama yang keempat itu adalah Al-Malik atau Sang Raja tadi. Allah adalah seorang raja dan dia bukanlah seorang raja yang kejam. Kenapa? Karena dia sudah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya kalau seseorang ingin menjadi pejabat, ingin menjadi orang yang dihormati, itu dia harus memiliki
meyakini nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Agar apa? Dalam kepemimpinannya dia tidak menzalimi atau menyakiti orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa raja-raja yang ada di dunia kita sebut sebagai raja kecil, raja yang sifatnya sementara, sebagai pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka banyak berbuat zalim, mereka banyak berbuat aniaya, mereka banyak menyakiti di bawah orang-orang di bawah mereka, karena mereka tidak meyakini atau memahami nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalau kita ingin menjadi pejabat, kuasai dulu, dalami makna nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebagai contoh, pernah Sayyidina Umar bin Khattab sewaktu beliau menjabat menjadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau dikisahkan ingin mengangkat seorang bawahan, yaitu amir, kalau bahasa kitanya gubernur, yang menguasai satu daerah di bawah kekuasaan khalifah. Nah, namanya amir atau gubernur. Pada ketika gubernur ini mau dilantik, dia ambil sumpah atas jabatan yang dia pegang, yang dilantik oleh Sayyidina Umar ibn Khattab yang ketika itu menjadi khalifah atau presidennya. Tiba-tiba cucu Sayyidina Umar ini datang, cucu seorang presiden datang menghampiri Sayyidina Umar, menghampiri kakeknya. Nah, Sayyidina Umar, sekalipun beliau seorang presiden atau khalifah, ketika cucu beliau datang mendekati beliau, peluk. Beliau peluk cucu tadi dan beliau cium. Ini, beliau cium. Melihat hal itu, maka gubernur yang mau dilantik beliau merasa heran. Kok seorang presiden, dia acara resmi, dia bisa memeluk, merangkul cucunya dan mencium cucunya. Sehingga gubernur tadi yang mau dilantik bertanya, "Wahai khalifah, apakah seperti ini yang sering engkau lakukan? Engkau memeluk cucu engkau dan mencium cucu engkau. Sedangkan aku," kata beliau, "banyak mempunyai cucu. Sampai sekarang belum pernah aku memeluk apalagi mencium cucuku," kata calon gubernur yang mau dilantik tadi. Ketika hal itu terjadi, Sayyidina Umar mendengar calon pemimpin yang berada di bawahnya mengatakan hal yang seperti itu, artinya belum pernah dia mencium, memeluk cucunya. Maka Sayyidina Umar langsung membatalkan pelantikan gubernur tersebut. Maksud kita langsung dipecat. Kenapa sebabnya? Karena ini orang akan memimpin banyak rakyat, tapi dia tidak punya sifat kasih sayang. Jangankan kepada orang lain, terhadap cucu dia sendiri dia tidak pernah menciumnya. Nah, ini. Kenapa? Karena Sayyidina Umar memahami nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan syarat seorang jadi pemimpin harus menguasai dua nama tersebut. Harus meyakini dan mengimani sedalam-dalamnya makna dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebelum dia menjadi Al-Malik. Langsung dipecatnya. Dia jadi ngelantikan. Aneh. Kenapa? Sayyidina Umar khawatir nanti si fulan ini kalau dia sudah menjadi raja, dia akan semena-mena terhadap orang yang di bawahnya karena dia tidak punya sifat kasih dan sayang. Nih pemimpin yang bagus, kita nih walaupun mungkin dalam
gelitik hati kita, ada sifat seperti itu, tapi kalah dengan amplop yang diberi. Nah, ini benar, kalah dengan amplop yang diberi. Nah, umpama si Ana diangkat menjadi pejabat, diangkat oleh atasannya, si Fulan nih. Ketika si Fulan sebagai atasan mengetahui sifat-sifat orang yang di bawahnya, ia akan memimpin satu masyarakat. Dia mengetahui bahwa ini pemimpin tidak cocok, tidak pantas untuk dijadikan pemimpin. Tapi mungkin karena sudah ada terhutang budi, termakan budi sebagainya, nah dia tidak memperdulikan sifat orang yang di bawah dia tersebut. Yang penting apa? Dia sudah mendapat keuntungan dari orang yang akan dia jadikan pemimpin ini. Padahal apa? Itu akan menyengsarakan, menyusahkan rakyat yang berada di bawah. Wajar rakyat menjerit harga cabai mahal. Wajar rakyat menjerit minyak goreng mahal. Wajar rakyat jelata menjerit harga sawit anjlok. Ini kenapa? Mungkin pemimpin-pemimpin di atas kita, mereka cuma mengkayakan diri mereka atau memperdulikan terhadap kelompok-kelompok mereka, akibat mereka tidak memahami nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ketika mereka menjadi Al-Malik atau Raja. Nah, para jamaah rahimakumullah, dari pengertian makna Al-Malik yang telah kita sebutkan tadi, maka wajiblah kita mengiktikadkan, meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu dan menguasainya dengan kepemilikan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Kalau seorang hamba sudah mendapat bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik ini, maka ia berhak disebut dengan Abdul Malik. Abdul Malik. Dan hamba yang sempurna yang sudah memegang titel Abdul Malik ialah hamba yang mendapatkan bagian dari 99 asma Allah Ta'ala. Artinya mulai dari nama Allah sampai yang As-Sabur, yang sempurna mengiktikad dan meyakini serta mengamalkan nama Allah yang 99 tersebut, itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau mendapatkan bagian dari nama-nama Allah seluruhnya. Beliau dapat mengaplikasikan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Kalau kita ini mungkin baru belajar, nah sedikit demi sedikit kita mengaplikasikan, memakai, mengamalkan nama-nama Allah tersebut. Walaupun belum mampu seluruhnya, paling tidak ada di antara nama-nama Allah kita amalkan. Mungkin kalau 99 kita belum mampu, benar. Paling tidak ada di antara nama-nama tersebut kita amalkan. Kita selaku hamba harus berusaha untuk mendapatkan bagian dari asma Allah tersebut. Dengan cara apa? Belajar seperti ini. Lah kita dengar, lah kita paham, baru kita amalkan. Nah, ini untuk mendapatkan bagian dari nama-nama Allah. Walaupun tidak mampu seluruhnya, kata beliau, tetapi setidak-tidaknya dapat bagian dari asma Allah, walaupun hanya sedikit. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkannya.
supaya seorang hamba dapat bagian dari Al-Malik sehingga menjadi Abdul Malik, maka ia harus mampu menjadi raja. Harus mampu menjadi raja, mampu menguasai dan mengendalikan kerajaannya. Walaupun kita bukan raja yang memimpin satu kerajaan umpama, karena kita tidak ada keturunan dari raja kan, dia mungkin jadi raja, benar? Karena raja ini kan turun menurun dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu terus kan, benar? Ini sifat kerajaan, turun menurun dari keluarga mereka. Sedangkan kita bukan dari golongan darah biru. Nah, dia mungkin jadi raja, benar? Dia mungkin. Nah, itu. Nah, kita ketika sudah mempelajari nama Allah Malik, nah setidak-tidaknya kita bisa menguasai kerajaan yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena di tubuh kita ini ada banyak anggota, banyak tentara. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, perut, kemaluan, kaki, itu tentara semua. Nah, kita yang memiliki tentara tersebut adalah raja. Cuma raja pada diri kita sendiri. Nah, ketika kita merasa menjadi raja, memiliki tentara-tentara, nah kita harus bisa mengendalikannya, bisa menguasainya. Jangan sampai tentara-tentara yang ada di badan kita menjerumuskan kita ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan hamba adalah dirinya sendiri. Kita sebagai hamba, nah kita raja. Dan tentara atau pasukan yang ada dalam dirinya mampu ia komando atau perintahkan. Kita punya tangan, nah kita bisa mengendali tangan kita. Yang sampai tangan kita ini berbuat zalim. Kita punya mata, kita kendalikan, kita kuasakan mata kita. Nah, bagaimana cara menguasai, mengendalikan mata kita yang sampai mata kita melihat sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Kita punya mulut, ini tentara kita. Agar badan kita ini, batang tubuh kita ini selamat dari siksa Allah, kita jaga tentara berupa mulut kita. Kita jaga lisan kita yang sampai terucap kata-kata yang dengan kata-kata tersebut akan menjerumuskan kita dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kadang-kadang kita tidak berpikir Allah menciptakan mulut itu dibentengi oleh dua. Pertama gigi, yang kedua bibir. Lisan kita, lidah kita. Ini kan ada pepatah, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Benar? Contoh, seorang pemimpin, kita contohlah umpama presiden kita Pak Jokowi. Dengan satu lidah beliau itu bisa menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia atau bisa menghancurkan rakyat Indonesia dengan lidahnya. Umpama beliau berkata, aku ultimatumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita angkat senjata berperang melawan negara tetangga umpama. Dengan satu kata kita berperang. Nah, yang diucapkan dari lidah Pak Jokowi, presiden kita. Nah, dengan beliau mengucap perang, maka banyak rakyat Indonesia mungkin gugur, terbunuh dalam peperangan tersebut. Benar, banyak yang mati kena timbakan. Umpama berperang dengan negara sebelah Malaysia, umpamanya Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam berperang.
dengan ucap berperang, banyak yang hancur, yang mati dengan ucapan lidah tadi. Makanya banyak ulama-ulama kita dahulu, kenapa mereka banyak diam daripada berbicara? Kenapa mereka banyak diam daripada berbicara? Karena mereka takut, khawatir kalimat yang keluar dari lisan mereka, yang itu merupakan tentara daripada tubuhnya, dengan ucapan yang dia ucapkan tadi bisa membuat dosa. Makanya diam. Beda dengan kita sekarang. Benar, mulutnya tidak mengucapkan kata-kata, tapi jari-jarinya bisa membinasakan lewat HP. Benar ya? Lewat HP. Status kita di HP kita, di WA kita, umpamakan di IG kita, di Facebook kita, apalagi Twitter, kita menuliskan kalimat yang mewakili dari mulut kita. Mungkin dengan kata-kata yang kita tulis di media sosial itu bisa menyinggung perasaan orang lain, atau dengan berita tersebut kita menuliskan kalimat yang itu menurut orang ahli-ahli ilmu teknologi itu sebagai berita yang bohong. Maka kita akan kena melanggar undang-undang ITE. Aneh. Padahal kita tidak berucap, kita tidak mengeluarkan suara, tapi dengan ketikan jari kita itu mewakili dari mulut kita. Ya, Allah membentengi lisan kita dengan gigi dan lisan, dengan bibir, itu hikmahnya. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, kita jaga kata-kata tersebut, jangan sampai kata-kata tersebut membuat kita terjerumus dalam satu dosa. Ada pepatah, mulutmu harimaumu. Gitu. Makanya lebih baik diam. Kecuali kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, kalimat-kalimat yang bermanfaat. Nah, itu boleh. Kayak kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita memberi nasihat kepada orang, kita mengajarkan kebaikan kepada orang. Itu jangan diam kita. Harus dikeluarkan dari mulut kita. Nah, itu semuanya adalah tentara kita. Nah, kita sebagai raja dapat menguasai lisan kita daripada berkata yang tidak bermanfaat. Nah, para jamaah rahimakumullah, kerajaan hamba adalah dirinya sendiri, dan tentara atau pasukan yang ada dalam dirinya mampu ia komando atau perintah. Tentara tersebut adalah pertama ghadab. Ini tentara juga, sifat marah. Dan pada diri kita masing-masing pasti ada sifat pemarah ini. Benar tak? Membahasa kita berarti apa? Meraning. Meraning. Pasti ada kan? Sesabar-sabarnya orang pasti mempunyai sifat ghadab, pemarah. Dan ini termasuk akhlak mazmumah yang tercela, yang harus kita buang, yang harus kita singkirkan dari diri kita. Makanya kata ulama, sifat tercela yang paling terakhir untuk kita obati adalah sifat pemarah ini. Ini paling terakhir yang harus kita singkirkan. Nah, para jamaah rahimakumullah, berhubungan dengan masalah ghadab atau pemarah ini, ada hadis Nabi kita, riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, iyyakum wal ghadab, jauhi oleh kalian sifat pemarah. Jauhkan oleh kalian, tinggalkan oleh kalian sifat pemarah.
fa innahu yaqadu fi fawaid ibni Adam annar. Karena sifat pemarah itu kata beliau akan dinyalakan di dalam api neraka seorang anak Adam. Dengan sifat pemarah yang ada pada diri manusia, anak Adam, itu bisa menjerumuskan dia masuk ke neraka. Alam taro ila ahadikum, apakah kalian tidak pernah melihat salah seorang kalian iza ghadaba, ketika dia marah. Kita perhatikan, ada kawan kita, ada keluarga kita yang sedang marah. Nah, apa yang mesti kita perhatikan? Kaifa tahmarra ainahu, bagaimana matanya akan merah. Benar ya? Orang tuh meraning dengan kita, meraning dengan siapa? Marah, kita lihat matanya, pasti berubah. Pasti berubah matanya, merah. Kenapa? Karena sifat pemarah sedang menguasai dirinya. Merah matanya. Wa tantafihu auda'uhu, dan urat-urat lehernya tegang. Bermunculan urat lehernya ketika dia marah tadi. Pernah kan nengok orang marah kan? Matanya merah, urat leher nak nih kelihatan, nak telunjuk nih. Fa iza ahassa ahadukum bi syai'in min zalika, maka jika seseorang mengalami hal itu, artinya ada kita nengok atau diri kita sendiri sedang marah, maka apa yang mesti kita lakukan untuk meredam atau mereda kemarahan orang tersebut? Karena ini tentara yang harus dikuasai oleh diri kita sebagai raja, agar jangan sampai sifat ghadab, sifat pemarah menguasai raja. Kalau sifat ghadab menguasai raja tadi, jelas dia akan terjerumus. Nah, agar dia selamat, dia dapat meredakan marah tadi. Nah, apa yang mesti dia lakukan? Falyattaji', maka hendaklah dia baring. Ini ada mengatakan kalau kita sedang marah, posisi kita berdiri, duduk. Duduk kita masih marah juga, baring. Baring. Wal yulsik bil ardi, artinya dia merebahkan dirinya di bumi, baring di lantai. Nah, itu cara untuk meredamkannya. Masih marah juga, ambil air singkok, disiram dengan air. Marah berdiri, duduk, makin parah rupa. Makin nua marahnya, makin bertambah. Baring, masih juga. Boleh ke sungai, impat ke sungai, rendam baik kan? Kenapa? Karena marah itu kan api panas. Api lawannya air. Benar? Ambil air, siram. Atau Nabi kita mengajarkan apa? Kita duduk masih marah juga, kita baring masih marah juga, ambil air, wudu. Panas lawannya dingin. Dalam tabiat seseorang itu berbeda-beda ketika dia marah. Dia sama. Ada orang itu cepat marah, cepat mereda. Dia emosi cepat, cuma sabar, berhenti dari marahnya cepat juga. Ini. Ada juga sebagian mereka tuh lambat marah, nak manapun kawan ngelok, dek marah-marah. Tapi kalau lah habis sabarnya, hati-hati hati-hati. Lambat marah, tapi lambat juga redanya. Aneh. Marah lambat, tapi kalau marah bertahun-tahun dendam aneh. Parah juga kan? Parah juga. Marahnya lambat, redanya lambat. Ada juga tabiat manusia itu lambat marah, lambat dia marah dan cepat redanya.
Marahnya lambat. Tapi kalau ini marah sebentar hilang. Lah biasa ulik ke kawan kan, lah tegur sapa, lah bersalaman. Adik. Ada juga itu baik, marah lambat, redanya cepat. Baik itu. Yang jahat cepat marah, lambat reda. Aneh. Jangan tersinggung sedikit ben lah mulai, lah rang-rang kan? Dendam lama lah. Ini jahat nih. Mun ade. Kalau ada ini pada diri kita, nah kita buang. Kita kikis sedikit demi sedikit untuk menghilangkan sifat godop. Apalagi kita cepat tersinggung, lambat memaafkan. Itu susah, jahat. Yang bagusnya apa? Lambat marah, cepat reda. Lebih bagus lagi, mempunyai sifat hilim, sabar. Marah nak manapun orang menghina dia, mencela dia, menzalimi dia, dia tetap seperti itulah. Bahkan dia memberi maaf sebelum orang minta maaf. Ini jangan nunggu hari raya baru minta maaf. Nah kita memang terbalik. Hari raya baru minta maaf. Atau ketika jenazah kita lah ada di depannya, baru keluarga, mohon adik keluarga kami ini salah selama ini, mohon dimaafkan. Jaga orang lain minta maaf. Nah ini orang yang mungkin cepat marah, lambat memberi maaf, sampai ke mati-mati. Jaga orang mewakili anak buah kan warisnya, mewakili agar orang lain memaafkan kesalahan keluarganya. Ini yang tidak baik. Nah, jadi sifat pemarah itu mesti kita jauhkan, kita hindari. Nah, para jamaah rahimakumullah, pernah mungkin sudah pernah juga kita kisahkan di sini. Ketika iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kan kita kenal bahwa iblis ini sampai hari kiamat dia marah dengan Nabi Adam alaihissalam. Benar? Sampai sekarang iblis masih menjadi musuh bebuyutannya Nabi Adam. Kenapa? Dengan sebab Nabi Adam, iblis dilaknat, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu artinya orang yang jauh dari rahman Allah. Itu gara-gara Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam mau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Iblis itu berpesan kepada Nabi Adam agar Allah menerima taubatnya iblis. Kata iblis, wahai Musa, aku minta kepada engkau, karena Allah itu orangnya pemaaf, zatnya pemaaf. Aku berpesan kepada engkau, tolong engkau katakan kepada Allah bahwa aku, iblis, kata iblis, itu ingin bertaubat kepada Allah, dan Allah dengan perantaraan engkau wahai Musa agar menerima taubat aku. Nabi Musa gembira. Nabi Musa senang mendengar iblis bertaubat. Ketika Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa menyampaikan pesan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, makhluk engkau yang bernama iblis itu sudah bertaubat dan dia minta agar engkau menerima taubatnya. Agar engkau menerima taubatnya. Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah bahwa apa yang dikatakan oleh iblis kepada engkau tentang taubatnya itu adalah bohong besar. Bebulik bahasa kita. Kita ditipunya wahai Musa. Dia ya Allah, iblis benar-benar ingin bertaubat dan beliau memohon agar engkau menerima taubatnya. Kata Allah, wahai Musa, okeylah.
Kalau iblis itu benar-benar ingin bertaubat, maka aku terima taubatnya. Aku terima taubatnya kalau dia benar-benar mau bertaubat. Cuma dengan satu syarat, wahai Musa, katakan kepada iblis, aku akan menerima taubatnya kalau dia mau sujud di kubur Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu syaratnya. Kalau iblis ini mau datang ke kubur Nabi Adam, sujud di kuburnya, aku terima taubatnya. Pesan Allah disampaikan Nabi Musa kepada iblis. Sah kata iblis kan? Bagaimana pesanku kemarinnya? Apakah Allah sudah menerimanya? Kata Nabi Musa, iblis, Allah terima. Allah terima taubat engkau. Cuma dengan satu catatan, kata Allah, kalau engkau mau sujud datang ke kubur Nabi Adam, mau sujud di kubur Nabi Adam, Allah terima taubat engkau. Mendengar itu, merah muka iblis. Artinya apa? Dia marah. Disuruh oleh Allah sujud di kubur Nabi Adam. Nah, artinya apa? Iblis memang tidak mau bertaubat. Kenapa? Karena sampai saat itu dia mendengar berita dari Nabi Musa agar Allah nyuruh dia taubat. Artinya Allah terima taubatnya dengan catatan syarat dia mau datang ke kubur Nabi Adam dan sujud di kubur Nabi Adam. Nah, mulai dari iblis Allah usir dari surga sampai saat itu, bahkan sampai hari kiamat, dia tetap bermusuhan, tetap marah dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini jahat kan? Artinya apa? Lambat memberi maaf. Lambat redanya, marahnya, bencinya kepada Nabi Adam sampai saat sekarang, bahkan sampai ke hari kiamat. Makanya iblis itu dia mohon kepada Allah agar diberi usia umur yang panjang, dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Sampai hari kiamat iblis itu tetap hidup. Iblis tetap hidup. Tujuannya apa? Dengan bala tentaranya, syaitan, jin, dia menggoda anak cucu Adam agar masuk ke neraka beramai-ramai dengan iblis. Itu tekad iblis. Dia diberi memohon kepada Allah agar umur panjang, agar dapat menggoda anak cucu Nabi Adam, agar sama-sama masuk ke neraka. Itu pun kata Allah, kalau aku kehendaki. Nah, ini. Jadi orang-orang yang tergoda oleh rayuan godaan iblis itu hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini godok. Salah satu tentara yang mesti kita kuasai agar sifat godot jangan menguasai diri kita. Bahkan ada juga cerita, ada seseorang yang abid, ahli ibadah. Saking banyak ibadahnya, ini diceritakan pada zaman Bani Israel, artinya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini orang, iblis itu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan ibadah si abid ini, tapi tidak mampu. Nah, suatu hari si abid ini keluar, mungkin ada keperluan keluar. Nah, ketika dia keluar, syaitan ini mengiringinya dari belakang sambil menjerumuskan si abid ini dari berbagai macam cara, sampai-sampai dalam kisah itu, karena berbagai macam cara ini tidak mampu meruntuhkan iman si abid ini, iblis tadi berubah menjadi seekor ular yang besar.
ular sabik, piton bisa kita kan. Ini ular. Ketika si abid ini sedang ibadah kepada Allah, datang iblis menyerupai seekor ular dan meliliti badannya, dililitnya ular tadi sampai ke kepala. Ketika si abid ini sedang salat ibadah, ketika dia ruku, i'tidal, sujud, ular ini tetap melilit badannya. Ketika dia mau sujud, badan ular itu menghalangi tempat sujudnya sambil membuka mulut. Mun kita pingsan gimana? Ular besar ngelilit kita, ngangak layahan. Ngadep muka, nak sujud. Kau yakin pingsan lah. Benar. Ini si abid tetap dia singkirkan kepala ular, tetap dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menyelesaikan ibadahnya. Sehingga apa? Iblis ini hampir putus asa untuk menggugurkan iman ahli ibadah ini. Kemudian apa? Ini iblis kembali ke asalnya dan dia berdialog dengan si abid tadi. Wahai si abid, ketahuilah bahwa mulai engkau keluar rumah sampai engkau sholat tadi, itu yang merayu menggoda engkau itu adalah aku. Tapi sampai saat ini aku belum bisa mengalahkan engkau. Kalau begitu, bolehkah kita bersahabat? Kata iblis tadi, ngajak bekawan. Ngajak bekawan. Tapi apa? Dengan halus si abid ini menolak. Tidak mau bersahabat, berkawan dengan iblis tadi. Kenapa? Karena akan banyak risiko yang akan terjadi kalau dia bersahabat dengan iblis tersebut. Kemudian si abid ini mau mau pergi, iblis menahannya. Wahai si abid, apakah engkau tidak ingin bertanya kepada aku tentang orang-orang yang bisa aku kuasai mereka sehingga mereka terjerumus dalam maksiat kepada Allah? Apa kata Syabid? Wahai iblis, tolong kau ceritakan kepada aku, bagaimana cara engkau menjatuhkan martabat hamba Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata iblis, aku kuasakan dia dengan sifat suhun. Suhun ini pelit. Cuma suhne di atas pelit. Datuknya pelit. Artinya lebih kikir, lebih medit di atas lagi. Ini. Kalau pelit, kikir wajar. Itu terhadap orang lain kan? Dia kuman, kikir terhadap orang lain. Tapi kalau jangankan kepada orang lain, kepada diri dia sendiri pelit. Duit banyak, lauk ikan asin. Nah ini. Duit banyak, lauk ikan asin. Pelit dah. Pelit kan? Padahal mulai ikan ciu baca, dibaca mulai ikan ikan mayung kan ciu udang lah. Yang penting jangan makan ikan asin. Ini kawa setiap hari makan sambal colet belacin agar duit tidak berkurang. Nah ini lebih parah daripada kikir. Ini kalau kikir terhadap orang lain, kalau jangankan kepada orang lain, terhadap diri sendiri dia pelit. Nah ini orang terjerumus dalam satu kesalahan yang besar karena dia miliki sebab dimasuki oleh syaitan atau iblis. Yang kedua, selain sifat wal ghadab, pemarah tadi. Orang yang pemarah itu dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Kadang-kadang berbagai macam ucapan itu bisa keluar dari mulutnya ketika dia marah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai emosinya. Ini makanya matanya merah tadi kan. Yang terakhir, orang yang bisa diruntuhkan oleh syaitan imannya, amalnya dengan sifat sukru, pemabuk. Jadi kita sebagai raja harus menguasai sifat-sifat tersebut.
Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, termasuk tentara kita adalah syahwat kita, keinginan kita. Keduanya ini harus tunduk di bawah perintahnya, serta rakyat jelata yang ada pada dirinya pun juga harus tunduk dan taat. Yang dimaksud rakyat jelata adalah mata, hidung, telinga, mulut, dan anggota badan kita yang lain. Nah, kalau kita bisa menguasai setidak-tidaknya dua sifat tadi, tentara yang ada pada diri kita, pemarah dan syahwat kita, insya Allah kita akan selamat sebagai raja terhadap apa yang ada pada diri kita. Nah, dengan nama Allah Al-Malik, mudah-mudahan kita bisa menjaga seluruh anggota dan tentara kita yang ada di badan kita, agar mereka jangan sampai menjerumuskan diri kita dalam berbuat dosa. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.